Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Devi Rahmiati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dengan sehat walafiat. Perkenalkanlah, saya Anissa Mega Lestari dengan nomor NPM 215060102 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok saya diantaranya Saudari Nurul Hanifah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dengan NPM 215060089. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Lalu ada Saudara Raka Yudhya Prakesa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Raka Yuda Prakesa dengan nomor NPM 2150691. Di sini saya sebagai pemateri. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, lalu ada Saudari Revalda Mariska. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Revalda Mariska Dwi Puspitasari dengan nomor NPM 2150681 sebagai pemateri. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Lalu ada Saudari Trisa Jahri Pahira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Trisa Jahri Pahira dengan NPM 215060095 sebagai pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai landasan yuridis pendidikan Standar Nasional Pendidikan menurut PP nomor 19 tahun 2005, Guru sebagai Pendidik Profesional. Adapun susunan yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan oleh moderator, yang kedua penyampaian materi oleh kelompok pemateri, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat saran dan masukan dari Ibu dosen, dan yang terakhir kesimpulan serta penutup oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu penyampaian materi. Kepada Saudari Nurul, sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan SD atau MI yang pertama, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang Standar Nasional Pendidikan SD atau MI, yaitu tentang pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan tujuan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP, kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Kemudian tujuan Standar Nasional Pendidikan atau SNP, yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Standar Nasional Pendidikan atau SNP mencakup standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar isi meliputi kerangka, dasar, dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum satuan pendidikan, dan juga kalender pendidikan. Kemudian ada standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai dalam ikhtisar pendidikan. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian, dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Kemudian ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raka Yudhya Prakesa mengenai Standar Nasional Pendidikan SD atau WMI yang kedua. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tentang Standar Nasional Pendidikan SD atau MI. Nomor 5, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga pendidik lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu kualifikasi akademik sebagai yang dimaksud pada ayat 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Lalu ada nomor 6, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana, standar ini merupakan kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain dan rekreasi, laboratorium, bengkel kerja, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Dalam standar ini, termasuk pula penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya, ada standar pengelolaan. Standar ini meliputi perencanaan pendidikan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan pada tingkat nasional.
Tujuan dari standar ini ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada standar pembiayaan. Standar ini merupakan standar nasional yang berkaitan dengan komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan selama 1 tahun. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Standar ini merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian yang dimaksud di sini adalah penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Sedangkan bagi pendidikan tingkat tinggi, penilaian tersebut hanya meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan. Paling itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Saudari Revalda Mariska yang akan menjelaskan mengenai guru sebagai pendidik profesional yang pertama. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Revalda Mariska akan menjelaskan tentang guru sebagai pendidik profesional. Yang pertama, guru merupakan seorang pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga menengah. Dan juga termasuk ke dalam pasal 2, 4, dan 6. Pasal 2 yaitu guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 4-nya yaitu kedudukan guru sebagai profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dan juga termasuk ke pasal 6, yaitu yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, ada prinsip profesionalitas. Prinsip ini tercantum dalam pasal 7, yaitu profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu seperti memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, dan juga memiliki kualifikasi akademik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional. Nah, lalu juga pemberdayaan profesi guru ini diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Yang tercantum dalam pasal 8, yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan pasal 9, yaitu kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma 4. Dan juga termasuk ke dalam pasal 10, yaitu kompetensi guru itu yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, lalu ada sertifikat yang tercantum dalam pasal 11, yaitu sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan juga diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, dan juga tercantum dalam pasal 12 dan 13. Lalu yang terakhir ada hak dan kewajiban.
tentang hak dari seorang guru, yaitu ada tercantum pada pasal 14, yaitu guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Dan juga tercantum dalam pasal-pasal lainnya seperti pasal 15, 16, 17, 18, dan 19. Lalu yang terakhir ada tentang kewajiban seorang guru, ini berada pada pasal 20, yaitu guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan juga memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai guru sebagai pendidik profesional yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, yang kelima ada wajib kerja dan ikatan dinas. Ini diatur dalam pasal 21, yang berbunyi, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjutnya juga diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu diatur dalam pasal 22 dan pasal 23, yang berbunyi pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Lalu yang keenam, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Dalam pasal 24, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu dalam pasal 25, berbunyi pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang ketujuh, pembinaan dan pengembangan. Terdapat dalam pasal 32 yang berbunyi, pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Pembinaan dan pengembangan profesi yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud melalui jabatan fungsional. Lalu pembinaan dan pengembangan karir guru sebagaimana yang dimaksud meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Yang kedelapan, penghargaan. Penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan atau satuan pendidikan. Ini terdapat pada pasal 37. Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, ataupun tingkat internasional. Lalu dalam pasal 38, pemerintah dapat menetapkan Hari Guru Nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Dan yang ke-9 ada perlindungan. Di dalam pasal 39 berbunyi pemerintah dalam pasal 39 pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun perlindungan hukum yang dimaksud mencakup hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik kepada guru. Lalu perlindungan profesi yang dimaksud ini mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, perlindungan keselamatan yang dimaksud ini mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau risiko lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Trisa Jahri Pahira yang akan menjelaskan mengenai guru sebagai pendidik profesional bagian 3. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ke-10 ada cuti. Guru dapat memperoleh cuti sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan dan tetap memperoleh hak gaji yang penuh. Yang ke-11 ada organisasi profesi dan kode etik. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Organisasi profesi berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan, yaitu menetapkan dan menegakkan kode etik. Kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang ke-12, ada sanksi. Guru yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Yang ke-13, ada ketentuan peralihan. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional dan memperoleh maslahat tambahan paling lama 10 tahun. Atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Yang ke-14, ada ketentuan penutup. Pada pasal 82 ayat 1, pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Ayat 2 berbunyi, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik, sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini, wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk acara ketiga dan keempat akan kami laksanakan di kesempatan berikutnya. Kita akan masuk ke acara yang terakhir, yaitu kesimpulan serta penutup. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah membentuk badan yang berwenang mengenai standar nasional pendidikan, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan, atau BNSP. Adapun 8 ruang lingkup standar pendidikan nasional, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, semua rangkaian acara telah terlaksanakan dengan baik. Kami sebagai kelompok penyaji memohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan dan berterima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.